Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan menyebutkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Putri Amalia dengan NPM 0211200386. Dan yang kedua, ada Julia Fitriani dengan NPM 0211200399. Dan yang ketiga, ada Rizky Rohpadi dengan NPM 0211200402. Dengan yang keempat, ada Ambarita Beru Ginting dengan NPM 0211200419. Dan yang kelima, itu adalah saya, Muhammad Riza Maulana Al-Fadri dengan NPM 0211200420. Dosen yang mengajar kita di mata kuliah riset operasi ini adalah Pak Eka Patra SE MM CBOA CCC CIG. Linear Programming, metode grafik fungsi tujuan maksimum. Contoh kasus. Gelis pasion produksi sepatu dan sandal. Jika produk sepatu dan sandal terjual didapat keuntungan 10 tiap pasang sepatu dan 8 tiap pasang sandal. Dalam meraih keuntungan tersebut, Gelis pasion menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pengguntingan sepasang sepatu, dia memerlukan 8 menit kerja. Untuk pengguntingan sepasang sandal, dia membutuhkan 6 menit kerja. Untuk penghalusan sepasang sepatu dibutuhkan 4 menit kerja, dan untuk proses penghalusan sepasang sandal dibutuhkan 2 menit kerja. Terdapat waktu untuk proses pengguntingan sepatu dan sandal adalah 480 menit per minggu. Sedangkan waktu kerja untuk proses lem adalah 200 menit per minggu. Tentukanlah banyak sepatu dan sandal harus diproduksi untuk hasil optimum atau laba yang setinggi-tingginya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Rohpadi. Baik, terima kasih Reza. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang tabel kasus linear programming metode grafik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka terlebih dahulu kita harus memformulasikan masalah linear programming tersebut ke dalam model matematika seperti pada tabel berikut. Ya, ini ada jam kerja proses 1 unit produk, ini ada sepatu dan sendal, dan pekerjaannya yaitu pengguntingan, penghalusan. Tujuan proses produksi adalah membuat sepatu dan sandal. Maka untuk memaksimumkan keuntungan atau laba, Gelis Fashion harus memastikan beberapa formulasi sepatu dan sandal yang harus dibuat. Maka pada soal ini yang merupakan variabel keputusan adalah sepatu yaitu X1 dan sandal ini X2. Dan selanjutnya merumuskan sepatu dan sandal tersebut, ini perumusan tertentu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, sehingga kita dapat menuliskan fungsi tujuan sebagai berikut. Z sama dengan $10 dikali sepatu yang diproduksi ditambah $8 dikali sandal yang diproduksi. Model matematikanya ya ini adalah Z sama dengan 10x1 ditambah 8 sama dengan 8x2. Yang kedua ya ini ada fungsi kendala. Kendala pertama adalah waktu yang ada pada bagian pengguntingan total waktu yang diperlukan untuk pengguntingan X1 ya, atau sepatu. Dibutuhkan waktu 8 menit kerja, dan pengguntingan X2 atau sandal diperlukan waktu 6 menit. Di mana untuk proses pengguntingan 1 pasang sepatu dan 1 pasang sandal tersedia kurang dari
240 menit, yaitu fungsi kendala 1 sama dengan 8x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 480. Fungsi kendala pengguntingan. Sama halnya pada fungsi pertama, maka pada fungsi kendala kedua dalam proses penghalusan X1 sepatu butuh 4 menit pengerjaan dan 2 menit proses penghalusan sandal atau X2. Dan diketahui untuk pengeleman 1 unit sepatu dan sandal, waktu yang tersedia adalah kurang dari 200 menit. Dirumuskan sebagai fungsi kendala 2, yaitu 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 200. Ini fungsi kendala proses penghalusan. Syarat dalam program linear adalah berproduksi X1 dan X2. Tidak ada jumlah negatif. Artinya bahwa X1 lebih dari sama dengan 0. Jumlah sepatu yang produksi adalah lebih besar atau sama dengan 0. Dan X2 lebih besar sama dengan 0. Atau jumlah sandal yang diproduksi adalah lebih besar atau sama dengan yang dirumuskan. Selanjutnya, untuk pemaparan yang selanjutnya akan diserahkan kepada Julia. Baik, terima kasih kepada Rifki Rofadi yang telah memberikan waktu dan juga tempat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rifki Rofadi mengenai fungsi kendala 1. Dari yang bisa kalian lihat, dalam menentukan titik potong garis pada sumbu X dan sumbu Y, suatu garis akan memotong salah satu sumbu apabila nilai variabel yang lain sama dengan 0. Dengan demikian, kendala pertama akan memotong X1 pada saat X2 sama dengan 0. Demikian pula berlaku pada X1 sama dengan 0 apabila X2 memotong pada saat nilai X1 sama dengan 0. Dapat ditentukan pada kendala 1 ini, yaitu 8x1 plus 6x2 sama dengan 480. Di sini bisa didapatkan bahwa titik fungsi kendala 1 yaitu 0,80 dan 60,0 didapatkan dari penjumlahan antara 8x1 plus 6x2 sama dengan 480, di mana nilai x1 itu adalah 0 dan 60, juga x2 bernilai 80 dan 0. Kemudian kendala kedua, yaitu 4x1 plus 2x2 sama dengan 200. Di sini didapatkan titik fungsi kendala 2, yaitu 0,100 dan 50,0, didapatkan dari penjumlahan antara 4x1 plus x2 sama dengan 200, dengan nilai x1 0 dan 50, juga x2 dengan nilai 100 dan juga 0. Kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Amber. Terima kasih Julia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai grafik khusus linear programming metode grafik. Di sini kita bisa lihat ada grafik. Dari grafik di samping dapat ditetapkan 3 titik koordinat yang layak, yaitu titik ABC. Maka semua titik di bidang arsiran ABC harus diketahui, yaitu yang pertama titik A 0,80, dan kedua titik B belum diketahui, dan titik C 50,0. Untuk titik potong kedua kendala, yaitu titik B, bisa dicari dengan sistem persamaan linear metode substitusi, yaitu dengan mensubstitusikan persamaan dalam bentuk X atau Y dari salah satu persamaan atau fungsi ke dalam persamaan lainnya sebagai berikut. Merubah fungsi dalam bentuk X. Tidak ada konstanta di depan X2. Dalam kasus ini,
sama dengan 200, sama-sama dibagi 2 menjadi 2x1 plus x2 sama dengan 100. Maka x2 sama dengan 100 min 2x1, lalu masukkan ke dalam fungsi berikut, yaitu 8x1 plus 6x2 sama dengan 480 menjadi 8x1 plus 6 dalam kurung 100 min 2x1 sama dengan 480. 8x1 plus 600 min 12x1 sama dengan 480, lalu min 4x1 sama dengan 420 dikurang 600, min 4x1 sama dengan min 120. Maka x1 diketahui menjadi 30. Substitusikan nilainya, yaitu x1 sama dengan 30 ke dalam salah satu fungsi, yaitu kita ambil fungsi yang 4x1 sama dengan 4x1 ditambah 12x2 sama dengan 200. Maka 4 dikali, karena x1-nya sudah diketahui 30, maka menjadi 30 plus 2x2 sama dengan 200. 120 ditambah 2x2 sama dengan 200. 2x2 sama dengan 200 min 120. 2x2 sama dengan 80. Maka x2-nya diketahui menjadi 40. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Oke, baik. Mbak Rita, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Dari perhitungan sebelumnya, itu kan diketahui kedua persamaan berpotongan pada titik B, yaitu 30 dan 40. Tanda kurang dari sama dengan pada kedua kendala, artinya ada area sebelah kiri dari garis kendala. Oke, di sini ada 3 titik yang merupakan area layak A, B, dan C, yaitu titik A 0,80, titik B 30 dan 40, titik C 50 dan 0. Oke, selanjutnya adalah mencari keuntungan maksimum dengan salah satu cara adalah dengan menentukan dari titik sudut yang memungkinkan. Menentukan keuntungan dengan melihat titik sudut or corner point, yaitu dengan mencari nilai atau jumlah tertinggi dari beberapa nilai yang mungkin pada area layak atau feasible region. Dari grafik dapat dilihat bahwa ada 3 titik yang merupakan area layak A, B, dan C, yaitu A 0,80, B 3040, dan C 50 dan 0. Nah, setelah ini kita lalu mensubstitusikan masing-masing nilai tersebut fungsi tujuan dengan Z sama dengan 10x1 ditambah 8x2. Nah, nilai A itu 0,80, yaitu 10 dikalikan 0 ditambah 8 kali 80 itu sama dengan 640. 40 yaitu 10 dikalikan 30 ditambah 8 kali 40 sama dengan 620. Nah, ini yang merupakan keuntungan maksimum, yaitu nilai C 50,0, yaitu 10 kali 50 ditambah 8 kali 0 sama dengan 500. Nah, dari hasil tersebut didapatkan hasil paling tinggi adalah pada titik B, sehingga dapat disimpulkan Girly Fashion ini harus memproduksi sepatu sebanyak 30 pasang dan sandal sebanyak 40 pasang agar Girly Fashion memperoleh keuntungan maksimal sebesar 620. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami penjelasan tentang contoh kasus materi program linear. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.